third grade, kelas 3 semua. Good morning, and how are you? Bagaimana kabarnya? Semoga semua tetap sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar bahasa Inggris bersama-sama dengan Miss Im dan teman-teman yang lain di rumah. Oke, kita sudah masuk pada pembelajaran ke-6 atau lesson 6. Lesson 6, pembelajaran yang ke-6, kita akan belajar menggunakan kata depan atau preposition. Dalam bahasa Inggris, kata depan adalah prepositions. Nah, ada 4 kosakata yang akan kita pelajari, dan anak-anak siapkan buku catatannya. Buku catatan disiapkan, alat tulis disiapkan untuk mencatat semua materi yang disampaikan pada video pembelajaran ini, karena sangat penting untuk kalian belajar ya. Jadi jangan malas mencatat setiap makna baru, setiap new vocabulary atau kosakata baru yang kita pelajari pada pembelajaran yang ke-6 ini, lesson 6. Oke, kelas, open your book on page 42. Buka buku paketnya halaman 42. Kita menemukan 4 gambar berbeda dengan keterangan masing-masing menggunakan preposition atau preposisi yang sesuai. Preposisi adalah kata depan, ya. Dalam bahasa Inggris terdapat banyak sekali preposisi. Namun kita akan fokuskan pada 4 kosakata preposisi. Yang pertama adalah in front of, ya, dibaca in front of, artinya di depan. Sesuai dengan gambarnya, kalimatnya kita baca bersama. The hospital is in front of the bank. The hospital is in front of the bank. Bermakna, rumah sakit itu terletak di depan bank. Anak-anak perhatikan bangunan rumah sakit ini, ya, yang ada di gambar di sini atau di gambar buku paket masing-masing. Kalimat the hospital is in front of the bank, posisi rumah sakit berada atau terletak di depan bangunan bank. Jelas ya, kita menggunakan preposisi yang di depan atau in front of, sesuai dengan letak masing-masing bangunannya. Dan kalimat yang ditulis di number 1. Next, number 2. Preposisi berikutnya adalah beside. Beside bermakna sebelah, ya. Kalimatnya berbunyi seperti ini. The motorcycle is beside the car. The motorcycle is beside the car. Posisi motor berada atau terletak di sebelahnya mobil. Kita gunakan beside yang bermakna sebelah. Next, vocabulary of preposition. Kosakata berikutnya, preposisi nomor 3, number 3, adalah behind. Behind bermakna di belakang. Kalimatnya adalah the dog is behind Peter. The dog is behind Peter. Anjing itu berada di belakang Peter. Jelas ya? Posisinya ya, letaknya si anjingnya ini berada di belakang si Peter. Kita menggunakan preposisi behind yang berarti di belakang. The last vocabulary, yang terakhir, kosakata preposisi yang kita pelajari adalah between. Between bermakna di antara. Between artinya di antara. Kalimatnya adalah Mary is between her mother and father. Mary is between her father and mother. Bermakna, Mary berada di antara ibunya dan ayahnya. Jelas terlihat pada gambar nomor 4 ini, si Ananda Mary ini duduk di antara si ayah dan si bunda. Oke, kita gunakan between. Oke, kita review ya. Yang pertama kosakatanya adalah in front of, di depan. Kemudian beside, di sebelah. Selanjutnya behind, di belakang. Dan terakhir between, di antara. Jangan lupa anak kelas 3 catat ya. Next activity adalah di bagian writing yang C, page 44. Open your book on page 44. Mari kita coba isi kalimat di number 1, 2, 3, and 4 dengan preposisi yang sesuai dengan gambarnya masing-masing. Number 1,
Husna is sitting bla 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 Joko. Sesuai dengan gambarnya, Husna is sitting beside Joko. Husna sedang duduk di sebelah Joko. Tepat ya. Number 2, the car is bla 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 two buildings. The car is bla 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 two buildings. Jelas ada di bagian tengah, jadi kita harus menggunakan between. Oke, kita lingkari dan anak-anak bisa lingkari dan tuliskan di buku paket masing-masing jawaban di halaman 44 untuk number 2, between. Mobil itu berada di antara dua bangunan. The next number 3. Oke, kalimatnya the teacher is speaking bla 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 the class. Guru sedang berbicara di depan. Good job. Ya. Posisi bu guru ada di depan kelas ya. Kita menggunakan in front of. Kalimatnya the teacher is speaking in front of the class. Maknanya guru sedang berbicara di depan kelas. Terus number 4, Ferry is walking bla 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 Dudi. Ferry is walking bla 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 Dudi. Posisinya si Dudi ada di belakang Ferry. So, the correct answer is behind. Ferry is walking behind Dudi. Maknanya Ferry sedang berjalan di belakang Dudi. Kalian catat ulang ya kelas. Selanjutnya di page 46. Kita langsung masuk ke kegiatan reading. Di sini ada map ya. Map itu peta ya kelas. Kemudian kita harus tuliskan dulu masing-masing nama tempat di peta ini dengan sesuai. Kalian bisa catat ulang ya. Oke, setelah itu kita jawab jawaban yang number 1 and number 10. Bagian ini akan menjadi tugas writing anak-anak kelas 3 semua. Misi ini akan ucapkan saja, bantu memaknai nomor 1 dan masing-masing soalnya number 2 sampai number 10. Number 1, sekolah berada di sebelah stadion. The school is beside the stadium. Ya, sekolahnya ini ya, SD Harapan Bangsa. Sudah jelas ya, ada di sebelah gedung stadion. Oke. Jadi ketika menjawab nomor 2 sampai nomor 10, perhatikan map ini. Perhatikan peta ini. Dijawab sesuai dengan lokasinya. Terletak di sebelah mana, atau di antara apa, atau di depan gedung apa. Seperti itu ya cara jawabnya ya kelas, di page 46. Ini akan menjadi tugas writing kalian dan mohon perhatikan artinya masing-masing bisa dikerjakan di buku paketnya, namun harus catat kembali di buku catatan masing-masing untuk maknanya atau terjemahannya. Next, di bagian reading yang halaman 45. Kita kembali ke halaman 45. Ya, di reading ini ada teks sederhana tentang the city, my city. Oke, kotaku. Oke, mari semua dengarkan. Teksnya dibaca dan anak-anak bisa membaca di rumah secara mandiri, kemudian menuliskan makna dan terjemahannya di buku catatan masing-masing ya kelas. My city. My city is not too big. There are many buildings in my city. My school is beside the stadium. The city park is in front of my school. The bridge is between my school and the city park. The library is behind my school. I love my city. Kotaku. Kotaku tidak terlalu besar, ada banyak kebangunan di kotaku. Di sekolahku terletak di sebelah stadion. Sesuai ya dengan petanya ya nak. Taman kotanya terletak di depan sekolahku. Jembatannya terletak di antara sekolahku dan taman kota. Perpustakaannya terletak di belakang sekolahku. I love my city, makanya adalah aku sangat suka dengan kotaku. Oke kelas, di dialog atau teks sederhana kotaku ini akan menjadi acuan kita menjawab bagian reading yang A. Choose the correct answer, page 45. Number 1, the school is beside. Sekolahnya terletak di sebelah mana sekolahnya? The school is beside the stadium. Okay, number 1, the correct answer is B. Number 2, the city park is in front of. Let's check it out. The city park is in front of my school. So the answer of number 2 is A, school.
Taman kotanya terletak di depan sekolah. Lanjut number 3. The bridge is between bla 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 and the city park. Jembatannya terletak di antara my school and the city park. So the answer of number 3 A. That's the right answer. Jembatannya terletak di antara sekolah dan taman kota. Oke kelas, jadi caranya menjawab seperti ini ya. Dengan mengetahui maknanya terlebih dahulu, kemudian bisa menjawab jawaban yang tepat untuk number 1, 2, and 3 on page 45. Next, page 47. Kita akan membaca simple dialogue tentang zoo. Ada 3 anak di sini yang sedang bermain di zoo atau kebun binatang. Maria, let's go see the tiger. Didik, where is it? Maria, next to the camels. Anto, then we can see the orangutan. Maria, where's the orangutan? Anto, it is between the giraffe and the elephant. Didik, okay, let's go. Maknanya adalah, ayo kita melihat harimau. Di mana? Di sebelahnya unta. Kemudian kita bisa melihat orangutan. Di manakah orangutannya? Berada di antara jerapah dan gajah. Oke, ayo ke sana. Ya, inilah makna dari simple dialogues tentang zoo, berada di zoo antara Maria, Didik, dan juga Anto. Oke, dialog tersebut akan bisa menjawab pertanyaan number 1 sampai number 4 bagian H. Choose the right answer. Mari kita pilih yuk jawaban yang tepat sesuai dengan dialognya. Number 1, pertanyaannya adalah where are the children? Di manakah anak-anak itu? Sudah pasti ya, at the zoo, kebun binatang. Oke, sesuai dengan gambarnya. Oke, number 2, where is the tiger? Di manakah harimau anak? Semuanya tadi kalimatnya? Ya, very good. Tiger ada di next to the camel ya. B. Number 2, the answer is B. And number 3, where is the orangutan? Di mana sih orangutannya? Orangutannya di mana ya anak ya? Orangutan berada di antara si jerapah dan gajah ya. Between the giraffe and elephant. Okay, number 3, the correct answer is A. And number 4, how many children are there? Di dialog tersebut ada berapa anak? Ayo, anak-anak semua kelas 3. Ada siapa aja tadi? Ada Maria, ada Didi, dan ada Anto. So, 3 children. Number 4, jawabannya B ya kelas. Silakan anak-anak catat ulang ya, disimak ya. Oke, setelah penjelasan tadi tentang penggunaan preposition ya, ada apa aja tadi prepositionnya anak-anak semua? Ya, ada beside, ada between, ada in front of, dan juga ada behind. Sekarang kita lanjut ke tugas anak-anak untuk memantapkan anak-anak semua memahami materi yang disampaikan pada pembelajaran yang ke-6 ini. Tugasnya ada 2 jenis, yaitu writing skill dan juga reading and speaking skill. Untuk yang writing skill, anak-anak harus mengerjakan latihan soal pada page 46 di bagian yang reading yang F, nomor 2 sampai nomor 10 di buku paket ya. Kemudian difoto dan dikirimkan seperti biasa. Nah, foto yang dikirimkan tadi, kemudian yang dikerjakan pada halaman 46 itu di video, direkam. Dan anak-anak ketika merekam membacakan ya jawabannya. Minimal 5 jawaban, tapi maksimal semua jawaban nomor 10 soal semuanya dijawab, dibacakan, diucapkan dari nomor 1 sampai nomor 10 sembari menunjukkan letaknya. Jadi bukunya dipegang ya, dan ditunjukkan petanya ya. Petanya ditunjukkan sesuai dengan soal dan jawaban nomor 1 sampai nomor 10. Oke kelas, mengerti ya semua untuk instruksinya. Selamat mengerjakan speaking and reading skill dan writing skill. Semoga semuanya lebih memahami dengan belajar yang disampaikan pada lesson 6 kali ini. Dan anak-anak bisa mengulangi video ini agar lebih memahami. Jangan segan untuk bertanya juga. Okay class, that's all for today, and do your best. See you next time. Thank you very much for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.